kawan-kawan semua, selamat bergabung di live Instagram Lokra Official. Menjadi seorang disabilitas bukan alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Seorang disabilitas, dia bisa berkarya sesuai minatnya. Seorang relawan seni disabilitas di Inggris bernama Damien McBrien menyatakan bahwa memiliki sebuah tempat untuk menyalurkan kreativitas adalah salah satu arti hidup untuk sebagian besar orang, dan hal ini dapat memberikan dampak positif bagi orang lain. Bersama saya sekarang telah hadir Bang Deddy Kahanuang. Beliau adalah salah seorang praktisi seni disabilitas di Kota Bandung dan juga seorang seniman juga, seorang komposer. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja percakapannya. Bang Deddy, apa kabar? Alhamdulillah Bung Gatot sehat. Sehat ya Gimana? Bang ya? Sehat juga. Oke. Kegiatan selama pandemi ini gimana Bang? Alhamdulillah kegiatannya di rumah aja. Di rumahnya work from home ya. Tahu. Mungkin. Oke, Bang, bisa diceritakan nggak Bang? Ini kan temanya tentang disabilitas nih. Gatot sendiri kan masih awam banget gitunya tentang disabilitas itu apa gitu kan. Nah, bisa diceritakan nggak sih Bang, disabilitas itu apa Bang? Pengertian disabilitas itu? Oke, mungkin ya secara gampangnya ya, kita tidak usah menggunakan ilmu apapun. Disabilitas itu adalah suatu penyebutan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya ada tunanetra, tunagrahita, tunarungu, tunadaksa, bahkan sekarang sudah ada autis. Nah, seperti itu, Bung. Nah, jadi kalau perbedaan dengan istilah difabel tuh apa tuh? Ada perbedaan mencolok Nah, nggak sih? sebenarnya sih kalau menurut saya ya, difabel ataupun disabilitas tuh tidak ada bedanya, hanya sebuah penyebutan, tapi mungkin beberapa orang membuat sebuah perbedaan gitu kan. Ada yang menyebut bahwasannya, bahkan saya pernah baca suka dibalik-balik ya, katanya difabel adalah hanya untuk orang-orang cacat, bahkan kebalik lagi, disabilitas hanya orang-orang cacat. Tapi kan ada juga, saya kan bukan cacat mental, saya hanya cacat ini katanya. Nah, jadi hal-hal yang kadang-kadang tidak perlu jadi sebuah permasalahan menurut saya gitu ya. Intinya sama, teman-teman yang kekurangan itu pasti berkebutuhan khusus gitu. Jadi menurut saya udahlah gitu, mau keluar juga undang-undang apapun, nggak usah jadi sebuah permasalahan. Bagi saya sama-sama saja gitu. Berbicara tentang berkebutuhan khusus nih Bang, Gatot juga kan salah seorang yang berkebutuhan khusus berarti ya. Karena Gatot kan pakai kacamata. Ini rada ngeri nih pertanyaannya nih. Nah ini nih yang mungkin ya perlu pemahaman lebih di masyarakat kali ya. Karena ketika mendengar disabilitas, apa itu disabilitas, orang awam masih belum begitu tahu gitu kan. Difabel apalagi gitu. Orang taunya oh punten ya bangnya orang, oh itu buta, cacat gitu kan, kayak gitu. Nah, ketika ngomongin berkebutuhan khusus, berarti kan Gatot juga Pak ini pakai kacamata kan, si Abang sendiri tahu kan pakai kacamata. Gatot suka ngerokok gitu kan. Nah, berarti kan Gatot juga berkebutuhan khusus dong gitu. Dan bagi Gatot nggak jadi masalah kalaupun Gatot disebut seorang disabilitas atau difabel gitu kan. Kalau berdasarkan berkebutuhan khusus itu gitu. Nah, menurut pandangan Abang gimana nih? Nah, ini bedanya berkebutuhan khusus orang umum dan berkebutuhan khusus benar-benar orang yang dari lahir muncul ke dunia serba kekurangan gitu ya. Nah, mungkin kalau Gatot adalah orang berkebutuhan khusus yang sementara gitu ya. Iya benar, kenapa saya bilang sementara? Karena kebutuhannya hanya sebatas rokok. Bagaimana kalau rokoknya ditutup sama pemerintah, tidak boleh ada pabrik rokok gitu ya. Nah, dan kalaupun juga kacamata, kalau kamu punya duit, kamu bisa ganti mata gitu. Kamu bisa operasi mata, kamu bisa normal. Nah, berarti kebutuhan khusus orang-orang normal itu kebutuhan yang sementara. Tapi kalau berkebutuhan khusus teman-teman disabilitas itu selamanya tadi.
bagi saya Hmm. gitu. Jadi istilahnya kayak apa? Kayak buta warna ya, ada parsial, ada permanen gitu ya. Kalau Gatot berkebutuhan khusus parsial gitu ya, sementara gitu. Parsial, iya, sementara Oke, gitu. oke. Terus Bang, ini ya Gatot kan sempat baca ya di transkrip program radio Kokabura itu yang di Embassy Australia itu kan ada Ah, seorang penulis seniman itu kan Khairani Baroka, abang sendiri pasti tahulah gitu kan. mm, Dia mm, mm, memaparkan hasil penelitian tentang seni dan disabilitas se-Asia mm, itu mm, kan mm, mm. mengatakan bahwa disabilitas itu mencerminkan kemampuan orang yang berbeda-beda gitu kan atau differently able gitu. Nah, Mm. ini menjadi menurut Abang gimana sih pendapat ini nih? eh Gimana ya? Orang bebas berpendapat sih tadi ya. Mungkin Hmm, dengan penelitian-penelitian yang mungkin kadang-kadang penelitian tidak full sudah ya. berani menyatakan gitu. Saya Hmm, sampai detik ini masih juga meneliti tapi belum berani mengungkapkan apa sih sebenarnya disabilitas yang seperti si Khairani ini. ya. Memang kebutuhan eh, khususnya di wilayah seni, kebutuhan teman-teman disabilitas itu semua berbeda-beda, Hmm, tergantung eh, minat bakatnya mau kemana. Itu aja ya. sih. Oh, lagi jadi kebutuhannya ya tergantung minat bakat dia di bidang seninya gimana? Kayak apa Bidang gitu ya, Bang ya? seni, olahraga gitu ya, ya Hmm, silahkan gitu. Kita ya, ada kalau di sekolah itu mungkin kita ada yang namanya asesmen ya, kita bisa melihat ya. anak hari ini dia senang ini, besok dia senang itu ya. Ini Hmm, penelitian singkat asesmen itu ya. Jadi, nah bahkan sampai setahun kita juga belum tahu ini anak mau bawa kemana ya, gitu kan. Kan nggak bisa kita paksa anak-anak kita kan gitu. ya. Nah, ada yang menarik nih, Bang, bahwa Mm-mm. di pendapat mungkin stigma ya bisa dibilang. Pendapat di masyarakat ini kan Mm-mm. bahwa ngomongin orang-orang disabilitas berarti orang mereka seseorang yang berkekurangan gitu ya. Padahal ngomongin kekurangan ya layaknya manusianya Gatot ge yang hidup normal kayak gini semua tetep we aya serba kekurangan gitunya. Aya we kekurangan mah Mm-mm. gitunya. Nah, Fenomena. kekurangan benar. Kekurangan ini yang dimaksudnya kekurangan kayak gimana sih, Bang? Untuk apa dulu nih? Untuk apa dulu nih? Kekurangan orang umum atau kekurangan disabilitas? Untuk disabilitas. Perbandingan ya, Eh, perbandingan kekurangan antara orang disabilitas dan dengan orang yang kita-kita ini gitu. Umum ya, orang normal ya cocoknya Ya, disebutnya. disebut orang normal nggak apa-apa gitu, Bang ya. Nggak juga. Nggak juga. Oh, kan jadi seolah-olah padahal kan mereka juga kan normalnya sehat juga gitu kan. Sehat, tapi tergantung apanya yang tidak normal kan gitu. Hmm, Apa ya, kalau kebutuhan teman-teman disabilitas itu hmm, eh, banyak sih sebenarnya, Tot. ya. Cuma susah Salah kadang-kadang satunya bisa disebutin nggak? intinya kebutuhan untuk ini karena kita berbicara di seni aja ya, biar nggak Ya. terlalu melebar ya. Hmm, Nanti kalau melebar tuh bahaya nanti. ya. Untuk di wilayah seni aja gitu ya, kita mau misalnya mau ngebentuk anak ini menjadi seorang pelukis gitu ya. Sementara kita harus lihat dulu, ini anak punya bakat segala macem gitu ya. Tapi kondisi keluarganya, kondisi ekonomi keluarganya tidak Hmm, memungkinkan, bahkan beli kuas aja nggak kuat gitu kan. Mending buat ya. makan gitu. Kadang-kadang ada yang berpikir seperti itu untuk padahal ini kalau kita serius apapun yang kita seriuskan hasilnya akan baik gitu ya. Ketika Betul. mau beli kaos aja susah gitu ya, mending gua beli Hmm, beli buat makan kata orang tuanya gitu ya. ya, daripada beli Ya. koas. Dan tuh kadang-kadang orang tua kan kan ada sekolah, coba sekolah sekolah kan tidak semuanya bisa membantu full gitu. Nah, saya berharap kadang-kadang apakah pemerintah berpikir gitu ya Hmm, untuk sebuah kebutuhan human, khususnya human ya. kemanusiaan untuk anak-anak seperti ini, apakah apakah berpikir gitu ya. Nah itu Ya. karena banyak banyak sekali kekurangan kebutuhan yang kurang untuk menunjang Hmm. keberhasilan yang kadang-kadang kita harapkan. Oke. Oke, bisa ketangkep, Pak. Berarti intinya
dalam hal fasilitas kali ya. Kalau misalkan fasilitas itu Ya, di tempat manapun itu untuk menunjang orang-orang disabilitas ini ada, ya ya hmm, orang yang normal pun ya menganggap mereka biasa-biasa aja gitu kan, bukan seorang puntennya penyandang cacat atau gimana gimana gitu kan ya. iya, Karena iya, fasilitas ini nggak ada, akhirnya menyulitkan mereka sendiri kan, orang disabilitas sendiri gitu. ya, ya, walaupun tidak semua gitu kan ya. Tadi kan kan saya lebih Mm-mm. berbicara anak teman-teman disabilitas yang perekonomiannya di bawah. Mungkin kalau Mm. teman-teman disabilitas yang lahir dengan kondisi keluarga yang kaya raya, mungkin Ya, ya insya Allah aman saja gitu. Tapi ya. kadang juga nggak aman juga sih, Todd. Kadang-kadang orang tuanya lebih baik Mm-mm. menitipkan ke orang lain gitu kan. Jadi tidak Oh tidak gitu ada ya terbentuk. Jadi kasus kayak ya gitu. ada Hmm. gitu, banyak Oke bahkan oke. gitu. Oke oke. Sejak kapan Bang lu tertarik sama dunia disabilitas nih Bang? Aneh tertarik di dunia disabilitas itu sebenarnya dari dulu sudah saat SD itu saya punya teman dulu tuh namanya Hmm. Zikri, sekarang udah almarhum. Dia Hmm. itu di Qatar, eh, Hmm. meninggalnya juga di Qatar. Itu orang disabilitas, tapi entah disabilitas karena apa fisiknya itu nggak beraturan gitu, jalan aja susah, Hmm. kadang Hmm. merangkak, kadang, tapi ada sesuatu yang lebih, mungkin indigo kali ya, bisa melihat ke depan seperti apa, dan beberapa kali saya perhatikan tepat semuanya tuh. Nah sekarang dia Hmm. meninggal, dan akhirnya di situ saya punya punya niat gimana ya caranya ngumpulin anak-anak begini gitu ya, biar menjadi sesuatu gitu. Nah dulu kan otak-otak anak SD tau lah gimana kan, Ya. pengen sesuatu kayak Doraemon, celing ambil celing gitu ya kan gitu. Nah akhirnya Ya. lanjut cerita, saya selesai dari STSI jurusan Karawitan, kebetulan di bidang, ngambil bidang di komposisi, komposer. Nah, di situ saya sempat berpikir bagaimana ya karya saya, karya terbaru Hmm. saya setelah ujian Hmm. itu, saya Hmm. pengen ada sesuatu yang berbeda gitu. Ada yang memberi usul sama saya, coba dong main karyanya tuh yang mainnya anak-anak disabilitas gitu kan. Oh, akhirnya saya berpikir, Hmm. waduh sangat menarik. Akhirnya saya coba baca-baca, itu tahun 2008. Saya coba baca-baca, waduh, dunia disabilitas nggak hanya satu ketunaan, toh ternyata banyak gitu Hmm. ya, banyak sekali. Akhirnya saya mencoba untuk mencari cara gimana caranya ya, kalau hanya datang izin ke sekolah SLB untuk Ya. meneliti beberapa orang anak untuk memain, kayaknya nggak sempurna. Akhirnya saya memberanikan diri dengan niat, saya bilang niatnya niat busuk, hanya Hmm. untuk mencari player tapi yang luar biasa gitu ya. Hmm. Akhirnya saya melamar itu ke eh, berapa sekolah ya, 7 sekolah, 7 sekolah, saya melamar 7 sekolah, Ya. diterima di satu sekolah. Akhirnya saya mencoba mengajar di sana. Di sana saya mulai tertantang, sangat 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 luar biasa. Ya. Saya melatihkan, Oke. memperkenalkan segala macam tuh dengan, kok kalau ke orang umum sebentar jadi gitu ya, kenal gampang, Ya. tapi disabilitas butuh spare waktu yang sangat lama, Ya. bahkan setiap anak spare waktunya berbeda kan, luar biasa tuh Ya. gitu. Oke, sangat menarik sekali nih Bang. Apalagi Abang kan Hmm, terjun di dunia basic Abang seni juga kan, tapi malahan loncat mm, ke dunia disabilitas. Oke, nanti itu bakal ada pembahasan lagi tuh Bang. Bang mm, kan seni bagi Gatot sendiri kan seni itu kan cara yang sangat luar biasa gitu kan untuk menghilangkan sebuah stigma gitu ya. mm, Ketika orang yang merasa merasa dirinya entah kekurangan bahasanya atau gimana, mereka pasti terjunnya ke dunia seni gitu kan. Karena mm. banyak contoh juga kan kayak kayak Stevie Wonder gitu kan, dia seorang disabilitas juga gitu kan. Tapi kan pada stigma yang ada di masyarakat kan bukan Stevie Wonder yang seorang disabilitas gitu, tapi dia seorang penyanyi yang hebat gitu kan ya. Stigma Mm-mm. Stevie Wonder yang penyandang cacat yang disabilitas itu bisa hilang dengan sendirinya gitu. Terus juga kalau cerita ada juga King Edward VII, raja raja Inggris, bapaknya Ya. Elizabeth, dia juga seorang disabilitas kan. Tapi Mm. si si apa si
bukan penyakit ya, ya disabilitas itu bisa hilang dengan sendirinya, yang tahu ya dia raja yang termasyur gitu kan. Nah bang, Mhm. terus gimana sih bang, ada nggak metode menggeser pandangan masyarakat gitu supaya supaya ya orang-orang disabilitas ini ya sama sama kayak kita gitu kan, dia punya Mhm. kelebihan juga gitu. Mhm. Mhm. Ada nggak metode-metode itu bang buat buat mengimagekan image masyarakat itu nggak yang melihat disabilitas itu iba, kasihan gitu. Eh, Sejauh ini yang kami lakukan dengan tim itu adalah sosialisasi yang tinggi saja gitu Ke masyarakat. ya, dan Hmm. ini loh, anak berkebutuhan khusus tuh ini loh, Hmm. gini loh, kami seperti ini loh. Ya, kebetulan kita juga yang mencoba metode-metode itu tidak mau ambil pusing ketika kita kan nggak Ya, bisa masa tuh, Bang Tet ya. ya, ya Ketika betul. orang, ih anaknya begitu ya katanya, kok matanya Hmm. begitu ya katanya, jadi jijik liatnya, ya itu hak lo gitu ya. Hmm. Tapi suatu saat orang yang lu ejek itu akan menyadar, membuka sesuatu, membuka pikiran lu gitu. Hmm. Bahwasannya ada sesuatu yang lebih. Jadi kita juga sama tim nggak pernah berharap lebih cepat untuk bagaimana orang bisa sadar dengan Hmm. kondisi masyarakat yang kadang-kadang jijik, minder, Ya. lihat yang begituan gitu ya. Justru kami sekarang itu sedang bagaimana menyadarkan orang tua yang minder mempunyai Hmm. anak seperti itu. Ya. Itu paling penting. Karena kebetulan tadi pagi ketika saya mau berangkat ke suatu tempat, saya makan bubur dan saya lihat anaknya Down syndrome ya. Dan Hmm. akhirnya saya tanya, sekolah di mana Pak? Oh, belum disekolahi Pak. Loh, kenapa nggak disekolahin? Saya bilang, aduh, sayanya sibuk Pak. Istri juga minder nyekolahin anak katanya. Loh, Ya. saya bilang, anak Bapak ini anak berkebutuhan khusus. Saya bilang gitu kan. Dan harusnya Bapak bangga punya anak seperti ini karena bisa mengangkat harkat martabat Bapak. Ya. Sampaikan ke istri Bapak, buang pola pikir minder. Ya. Suatu saat anak ini akan mengangkat Bapak. Hmm. Oh gitu Kang, kata. Emang bisa kata anak begini sembuh? Bukan sembuh. Anak tidak bisa sembuh, apalagi Ya. Down syndrome ya, tidak sembuh. Tapi ada caranya sendiri yang akan membuat Bapak dan Ibu sadar bahwasannya anak spesial ini menjadi sesuatu di Bapak dan Ibu. Akhirnya saya ngomong gitu, akhirnya orang tuanya berpikir, eh ya Pak, saya akan coba di sekolah kan ya, nggak tahu ya anugerah apa yang dia langsung seperti itu. Nah itu kejadiannya kejadian sambil makan pagi gitu kan. Ya sudahlah, ya mudah-mudahan Pak, kalau mau Bapak rumah di mana? Oh saya di Cibiru katanya. Oh di Cibiru itu ada banyak wilayah SLB di sana, saya bilang. Itu tinggal disesuaikan dengan zonasi rumah Ya. Bapak gitu Hmm. ya kan. Gitu. Ya, dan ya kalau menurut pandangan pandangan gua pribadi gitu kan bang, gue yakin gitunya orang-orang disabilitas itu tuh punya kemampuan yang luar biasa gitunya, karena ya udah banyak kebuktian kan bang ya, terutama Mhm. orang-orang disabilitas yang bergelut di dunia seni gitu, Iya, otak-otak nanti banyak sekali. out of the box gitu kan sebenarnya nama Mhm. kembang-kembangnya. Nah tapi Mhm. kan ketika di masyarakat, ketika ada satu karya, dia karya karya orang disabilitas nih, Mhm. terus dia memandang, dia pengen pengen beli, bukan karena Mhm. alasan dia bagus, karyanya bagus, tapi karena Mhm. karena alasan dia iba gitu, kasihan gitu, tak eta Itu gitu kurang nya. ajar. Ya ya itu gitu kan makanya. Ya, Nah itu ada aja bang, di abang pernah ngalamin nggak ketika abang ngeliatin karya-karya anak-anak terus ada yang mau beli mhm. dengan rasa karena iba, karena kasihan gitu, bukan karena dilihat sudut pandang bagusnya dari artistiknya atau gimana gimana kayak gitu, pernah ngalamin nggak bang? Eh, Kebetulan tidak, Tot. Saya Mm-mm. pernah waktu di, aduh, gimana ya? Lupa lagi, banyak sekali acara gebiar anak-anak Mm-mm. disabilitas Ya. di Soreang, di Mm. alun Soreang. Nah, itu kebetulan gugus kami, dan saya sempat bentrok dengan ada beberapa orang ya, karena saya ketika karya anak-anak di situ ya, itu ada Mm. sendal, ada dia mereka bikin sendal, bikin kerupuk. Nah, di situ saya meletakkan sebuah tulisan, kami tidak butuh dikasihani. Hanya begitu. Nah. Pandanglah karya kami dengan seksama. Kalimat itu
dibuat gara-gara kalimat itu saya apa ya, bentrok dengan beberapa guru di sana. Saya pikir, Ah, kenapa harus bentrok ya gitu ya, padahal mm-mm, ini karya-karya hebat loh gitu. mm-mm. Dan ternyata akhirnya ketika dia marah-marah sama saya, tulisannya kok begini sih gitu. Saya tinggal bilang aja, kacau ini, saya bilang guru-guru seperti ini mah otaknya cuma laku, ada duit gitu ya. Nah, Nah, ngapain begitu? Berarti kan laku, duit dapat, kasihan dong. Orang iya. belinya hanya dengan, aduh Nah, iba itu gitu ya, dia. buat apa Nah, sih? sepakat Nah, tuh. makanya saya kasih tulisan itu, malah dimarahin Heeh. saya. Aduh, Nah, saya bilang tolol. Nah, itulah. Seperti itulah. Kebanyakan orang ya tidak karena paham gitu ya. ya ya karena itu Gatot sempat sempat baca juga ya statement dari Mhm. ada seniman seniman Indonesia gitu kan di namanya Hana Hana Mednas. Dia seorang disabilitas Hmm. punya keterbelakangan mental gitunya dalam itu. Dan dia nggak mau ketika punya punya disabilitas itu dia artinya terapi tuh Mhm. melalui seni gitu dan dia Mhm. menghasilkan karya yang Mhm. luar biasa tuh Mhm. dari korek api yang gitu-gitulah gitu. Ya, yang Dan disusun ya ketika kalau nggak salah. itu di Solo Mhm. kalau nggak salah Bang Solo Jogja gitu. Mhm. Nah dan yang Mhm. luar biasanya itu yaitu statementnya si siapa yang tadi itu si Hana Meddas itu karya gua nggak mau gua dipuji karena alasan kasihan gitu Dikasihani. dikasihani iba gitu kan kalau lu mau ngomong jelek ya Ah, jelek aja ngomong gitu kan. ya, lebih jujur kan sebenarnya, Iya teman-teman disabilitas itu lebih jujur dengan ya sikap, walaupun dia tidak berbicara, tapi dengan sikap, dengan karya dia ya lebih jujur gitu. ya dan bagi gua sendiri gitu gua bang berkesenian di dunia disabilitas itu kan bukan berbicara bagus enggak gitu kan tapi Mm-mm. lebih kepada apa ya kebebasan berekspresi kemerdekaan seorang disabilitas itu gitunya dan itu seni Ya, itu menjadi sebuah ruangnya bang ya buat ya, mereka gitu kan ya. ruang yang betul-betul merdeka dia mau ngapain kayak ya ini karya gua gitu kan nggak Iya, peduli lu mau dipuji atau enggak kayak gitu bang ya terserah gitu kan. nah Nah, abstrak, seni juga abstrak gitu kan. ya, Eh, ya anak-anak karena bisa keren juga bisa kan. melakukan, Heeh. bisa, Karena kan heeh. mm, bukan Ya sob bukan sebuah bukan sebuah kesempurnaan di ya dalam karya seni itu ya, bagi saya ya. ya Bukan sebuah kesempurnaan, tapi sebuah kepuasan, Dot, gitu. ya Ketika betul membuat sesuatu. Jadi, eh, apalagi anak-anak disabilitas, dia ya akan berbuat sesuai kehendak dia dan real. ya benar Otaknya juga nggak pernah lihat yang lain-lain. Kalau kita kadang-kadang masih masih mimesis ya, otak kita ya, masih melihat, ya oh dia seperti itu gerakannya ya, oh saya seperti hmm. ini dong gitu. Hanya bolak Hmm. kiri kanan, tapi menurut saya seni yang dimunculkan oleh anak-anak disabilitas itu real, murni, keluar Murni dari pola pikiran hati nurani mereka. iya Serius. benar Mm-mm. oke menarik nih bang bang ada nggak metode-metode bang metode-metode yang Mhm. digunakan untuk mengajarkan seni di dunia disabilitas itu ke anak-anak apakah berbeda antara metode penyampaian dalam seni tari seni rupa musik atau gimana gitu bang ada nggak bang Kalau untuk metode penyampaian untuk hmm. anak-anak disabilitas, khususnya kebetulan saya megang tunagrahita ya, eh, Hmm. lebih ke apa namanya, maaf banget, teman-teman tunagrahita bukan apa, IQ yang 40 ke bawah ya. Jadi mohon maaf kalau saya nyebut gitu, bukan menghina, tapi ya, ya itulah, mencoba berhati-hati Ton. Jadi metode untuk teman-teman ini, khususnya tunagrahita, bahkan tunarungu dan autis, itu ada yang namanya untuk semua jenis kesenian ya, tari, ya eh, apa namanya, musik, seni rupa, dan yang lainnya, itu adanya intensitas tuh, pengulangan, oh pengulangan ya terus ya saja. Misalnya kalau nggak, paling gampang dicontohkan kepada seni rupa ya. hmm. Misalnya kita membuat satu garis, nah terus saja menggaris ke Hmm. kanan. Ya. Jangan dikasih kanan kiri, udah pusing. Jadi satu Oh, garis ke kanan semua. Nah,
itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, intinya Hmm. ketika mengajari teman-teman disabilitas, khususnya di tunagrahita tunarungu autis, Ya, itu yang harus belajar itu adalah pengajarnya. Harus ya, sabar, betul. ya. Bukan anaknya. Anak lu kasih 50 krayon juga habis, gitu Mm-mm. ya. Tapi gurunya sanggup nggak, gitu. Ya, Tahan enggak, gitu. ya. Nah, kalau tari, misalnya, mau ukel, ukel Hmm. terus ukel apapun itu bisa sampai setiap anak tuh kan beda-beda ya. Mm-mm. Untuk ukel aja ya itu untuk ukel sempurna mungkin nggak akan tercapai ya, tapi Mm-mm. yang penting intinya mau dan bisa. Ketika Mm-mm. ukel itu bisa satu anak ada yang 3 bulan, ada yang Hmm. satu Satu bulan, ukel gitu doang ya. ada yang 3 hari udah bisa, ya berarti itu sebuah rezeki gitu ya. Ya, Tapi kan kita mengajarkan tari bukan untuk satu anak, 2 anak gitu. Banyak ya, kan. Nah, tinggal gurunya sabar nggak? ya. Itu tuh. Jadi Itu. memang berbicara seni atau masih berbicara rasanya dan Hmm. kawah canda di mukalna seniman-seniman itu yang sebenarnya ya dunia disabilitas itu ya Ya, yang olah rasa kalau itu bener ya sama gitu. sama olah rasa sangat-sangat benar. Jadi memang benar-benar di samping kita mengolah rasa kita pribadi, kita olahlah rasa Heeh, dengan anak yang kita ajarkan. Nah, satu metode yang heeh, mungkin menurut orang, ah kacau lu, Det, katanya. heeh, Mana mungkin metode ini bisa bisa berhasil, tapi saya udah mm, lakukan dari tahun 2008 belum, 9 belum. Saya ketemu metode ini tahun 2012 akhir. mm, Metode mm. ini saya temukan Metode apa tuh yaitu bang? metode tetap intensitas, tapi Mm, saya tidak menekan anak. Cuma saya banyak mm, berbicara kepada anak, tapi saya berbicara bukan pada eh, sadarnya, tapi berbicara pada alam bawah sadarnya. mm. Maksudnya, mungkin orang berpikir alam bawah sadar adalah magic, bukan magic, tapi Ya, saya berbicara melalui telinganya. Bahwasannya mm, ada kata-kata atau afirmasi yang saya sampaikan kepada anak, tidak memaksa anak. Contohnya begini, Todd. Eh, afirmasi yang saya berikan kepada anak yang saya ajarkan itu adalah begini. eh, Kamu harus bisa menari. mm, Nah, kamu harus bisa menari. Coba teman-teman yang menyaksikan ini atau Gatot menyaksikan kalimat ini, mm. uh, kamu harus bisa menari. Pada dasarnya kalimat ini si anak udah bisa bisa nari belum? Belum lah. Belum kan? Heeh. Karena ada Nah, tapi harus tuh. ada harus kan? Nah, kata Mm, harus itu menjadi paksaan. ya. Nah, itu yang bahaya buat alam bawah sadar otak kanan anak. Hmm. Jadi Menurut seolah-olah dia saya merasa tertekan ya, ditekan ya. tertekan dan tidak akan Ya, ya, jadi, toh saya yakin. ya, Terus aja kamu harus bisa nari, harus kamu bisa nari, atau ya. harus bisa melukis. Nggak akan jadi. Hmm. Nah, metode yang saya temukan adalah sebuah kata yang edan. Ya, katanya simple, tapi Mm-mm. manfaatnya banyak sekali, Toh. Bahkan tidak hanya Hmm. untuk anak disabilitas. Tadi Heeh. kan kata harus ya. Nah, sekarang akhirnya Ya harus. menjadi saya ganti menjadi eh, kamu semakin bisa menari. Nah, Gatot atau Hmm. teman-teman di sini, coba perhatikan kalimat itu. Pada dasarnya dia sudah bisa menari loh. Ya, Sudah kan? ya betul. Nah, sudah bisa menari pada dasarnya. Nah, dari situ, dari kata semakin itu menjadi apa namanya eh, pijakan untuk anak semakin bisa gitu loh. Hmm. Nah, itu metode Ya, itu ya, saya ya. ulang-ulang terus di telinga anak. Ayo, kamu semakin bisa, kamu semakin bisa. Karena Ya. kenapa saya pendekin? Karena dia sudah berlatih tari. Berarti kan, yuk, kamu semakin bisa. Ayo, kamu semakin bisa. Ayo, ayo, terus, terus. Nah, jadi kita sebagai guru ya, sebagai pelatih atau sebagai apapun itu harus bisa memberikan semangat motivasi buat anak gitu. Jangan capek.
ayo nari, anak kamu nari, ya udah tinggalin, ya udah sekarang Hmm. mewarnai aja, kan kurang ajar kayak begitu. Kebanyak banyak banget yang begitu. Saya udah lihat beberapa sekolah di kota Bandung rata-rata seperti itu. Saya berani ngomong di sini biar mereka sadar. Lu hidup ya, lu bisa dapat uang dari anak-anak seperti itu. Jangan dong ketika anak lagi nggak mau, nggak mood, tiba-tiba lu cuma Dipaksa. suruh menggambar doang. Nah, Buat apa gitu nah. kan? Gitu. Dan itu, Gitu, oh itu ada serius. ya bang ya, sering banyak juga ya kayak gitu ya. Banyak Anak-anak banget. disabilitas itu Guru, dipaksakan gitunya. dipaksain, malas ngajar orang gurunya kasih ini menggambar aja katanya. Ya elah umur-umur anak gue menggambar doang, nggak mau mewarnai. Padahal banyak sekali apa namanya eh, wilayah-wilayah kesenian yang bisa eh, Mm-mm. kita tempelkan ke anak gitu. Intinya kita sebagai pelatihnya Mm-mm. atau praktisinya harus kuat aja gitu. Mm. Jangan kuat karena ada sesuatu, ngapain? Ini cabut aja dah gitu. Kenapa saya berani ngomong gini, Toh? Saya banyak merasakan manfaat, saya banyak merasakan sesuatu, khususnya ya, jujur nih, rezeki yang luar biasa Mm-mm. ketika kita Mm-mm. ikhlas mengajar anak-anak seperti ini gitu. Saya Ya. berani begini ya karena saya sudah mengalaminya gitu. Banyak Mm. kejadian-kejadian yang sangat luar biasa saya alami ketika saya benar-benar ikhlas mengajari anak-anak seperti itu. Dan ini sedikit, boleh kan sedikit informasi Tot ya? Ya, Boleh nggak? boleh silahkan. Boleh Buat silahkan. Bisa teman-teman bebas kok. mana asik, mana tahu teman-teman ataupun saudara-saudara yang menyaksikan ini, ketika punya anak saudara ataupun anak sendiri Ya. berkebutuhan khusus, Mm. saya punya organisasi Mm. asosiasi pencak silat disabilitas. Nah, saya akan tegaskan di sini asosiasi pencak silat disabilitas yang saya punya ini Ah, itu gratis. Yang ya. pertama. Yang kedua, berdiri karena terapi. Yang Mm. ketiga, ada olahan seni. Yang keempat, ada olahraga. Nah, lama saya di dunia kesenian, akhirnya tiga aspek terapi, seni, dan olahraga itu jatuhnya kepada seni pencak silat. Mm. Serius, Ya. bukan merendahkan penari ya. Enggak ya, Ya. tidak itu. Tapi pasti ada kekurangan. Kalau hanya nari, anak hanya Mm. gerak doang. Tapi Mm. eh, tidak dapat yang namanya apa gitu, ada sesuatu hal yang lebih lah gitu. Tapi kalau di pencak silat, gerak dia dapat, terapi dia dapat, macam-macam lah, macam-macam sekali. Jatuhnya ternyata di pencak silat karena kadang-kadang anak eh, hanya melihat, aduh kalau nari doang kadang-kadang ini sifat anak ya, dan kebetulan ini yang saya alami. Hari ini dia senang jaipong, besok wah males pak katanya. Mm. Wah, tapi entah kenapa ketika saya mencoba memperkenalkan pencak silat kepada anak-anak disabilitas, itu ada sesuatu hal yang sangat lebih. Mm. Sampai sekarang sedang saya teliti, nggak tahu lebihnya apa, belum belum dapat orang juga. Kita baru berapa bulan ya, saya juga belajar silat itu di nggak belajar silat secara full kayak orang ya, tapi hanya ingin mengetahui metode ya, metode. Oh ternyata gerakan ini untuk ke sini. Nah, saya akan cari kombinasi. Oh, ternyata untuk diterapi gerakan ini jatuhnya kepada saraf ini. Tendangan jatuhnya pada saraf ini akan membangkitkan motorik yang bagaimana. Nah, akhirnya saya belajar sebenarnya belajar gerakan silat itu uh, untuk melihat yang sesuai dengan kondisi anak gitu loh. Kebetulan saya belajar itu 3 tahun tuh. Sulit Mm. juga silat itu ternyata, khususnya silat Jawa Ya. Barat ya. Saya Ya. belajar di perguruan Simpai Wargi Budi Kancana, itu ada di Cibaduyut kalau nggak salah. Iya ya di Cibaduyut. Nah itu di situ saya hampir 3 tahun saya memperhatikan gerakan-gerakan gerakan itu agar bisa untuk anak-anak disabilitas masalah motoriknya. Ternyata banyak sekali, Mm. banyak sekali.
Ya karena Tinggal ya memang sekarang sedang hmm, ya sedang karena disusun memang lah, mudah-mudahan selesai. pada dasarnya juga kan memang kalau ngomongin tari, gerak-gerak tari juga kan memang pada dasarnya awalnya dari pencak silat gitu, setelah mengalami stilasi dan distorsi itu gitu. Kan menariknya kalau lihat track record perjalanan hidup si Abang ya, eh, dengan basic kan di musik gitu ya. Terus akhirnya Mhm. lari ke dunia disabilitas, lompat oke ke dunia pencak silat gitu kan. Tah, basic basic musik gitu. Ini basic musik ada pengaruh nggak Bang? Entah metode atau penyampaian ataupun kiat-kiat di seni musik ini ada pengaruh ke cara pembelajaran di dunia disabilitas nggak Bang? Kalau untuk khususnya di dunia disabilitas, musik itu Heeh, sangat-sangat selain gerak ya, seni heeh. musik itu sangat berpengaruh besar. Kenapa? Hmm, Karena di seni musik itu ada yang namanya frekuensi sebuah getaran ya. ya. Jangankan orang disabilitas, Tot. Mm-mm. Gatot sendiri ketika tidak mengenal ini lagu siapa ya, tapi kok Heeh. sedih ya? Ah, Ini lagu siapa ya? Tapi kok sedih ya? Nah, ah, ah. tiba-tiba, Jadi baper di ya. bagian ini kok jadi senang lagi gitu ya. Ah, Nah, ah, ah. di situ Tot yang bermain adalah sebuah getaran, Hmm, frekuensi terutama. Nah, diolahlah eh, keluarlah menjadi bunyi dan diolah menjadi sebuah nada. Diolah lagi ya. menjadi musik kan begitu. Dan Hmm, akhirnya, padahal nggak tahu lagu ini lagu siapa, tapi bisa iya merasakan betul. nih. Nah, yang menyampaikan rasa rasa itu adalah frekuensi atau getaran Tot. Iya iya Begitu. iya. Nah, Hmm. jadi Nah, kebetulan mm-mm, hmm, karya yang saya sudah punya 3 karya untuk anak-anak disabilitas, khususnya untuk kefokusan diri. Nah, itu saya bermain musik tidak seperti musik pada umumnya ya, tapi bagaimana hanya mengeluarkan bunyi-bunyian agar anak-anak bisa fokus gitu. hmm. Gitu. Nah, ini sebenarnya ketika seni masuk ke ranah dunia disabilitas gitu, Bang. Mm-mm. Ada nggak sih fungsi fungsi disab fungsi seni fungsi seni itu kan yang nggak tahu ya ada fungsi Mm-mm. yang sakral dan profan gitunya. Ada yang untuk Mhm. hiburan dan Mhm. untuk dunia Mhm. sakral gitu kan. Ritus. Ritus gitu. Nah, ini ada ketika masuk ke dunia disabilitas, ini ada distorsi nggak sih, Bang? Fungsi itu, fungsi tersebut? Justru abstrak Tot. Oh, jadinya Jadi abstrak. Nah, dunia kenapa tuh abstrak tuh? iya iya teman-teman disabilitas kadang-kadang tidak tidak berpikir ini menjadi musik ritus atau Hmm, menjadi musik happy fun gitu ya. hmm, Nggak ada sih Tot. Jadi mereka hmm, akhirnya hanya menikmati buat tubuhnya sendiri yang tadi saya bilang itu kan. Getaran itu sampai ke tubuh anak-anak itu ataupun teman-teman disabilitas khususnya tunagrahita ya. Abstrak mungkin untuk beberapa ketunaan, ya, tapi ada 2 ketunaan yang bisa merasakan yaitu hmm, tunadaksa dan tunanetra ya. ya, Itu mungkin bukan mungkin mereka bisa merasakan yang ya, namanya sebuah ritus non ritus dalam musik gitu ya. hmm, Tapi kalau untuk beberapa ketunaan yang lainnya hmm, seperti grahita apalagi tunarungu ya hmm, itu tidak bisa mendengar sama sekali hmm, dan autis itu abstrak mereka tidak bisa merasakan itu mereka hanya bisa hmm, merasakan sebuah kenyamanan saja di dalam ya, tubuhnya melalui frekuensi itu ya. gitu getaran. Jadi sebenarnya ini ada karena faktor pengajarnya nggak sih, Bang? Akhirnya Faktor. tidak bisa mungkin yang berkaitan dengan fungsi seni ini gitunya akhirnya tidak bisa Mm-mm. tersampaikan ternyampe gitu si pesan maksud dari sebuah seni ini ke anak-anak disabilitas ini gitu atau gimana nih ada faktor dari pengajarnya Eh, enggak. Faktor pengajar juga pasti ada ya tapi ya Hmm, mungkin ya, eh, khususnya di wilayah sini itu yang tadi saya bilang kalau orang nggak kuat bertahan mengulang-ulang metode pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak disabilitas hmm, itu ya akan terjadi
permasalahan ada di pengajarnya gitu kan. Tapi kalau dia terus uh, mengulang metode itu tanpa, walaupun ada target ya, Ya. ternyata target satu nggak nyampe, harus ke target yang lain itu. Yang penting sabar aja ketika mengajar anak-anak disabilitas gitu. Ya. Tidak, jangan menjadi suatu kayak kita kan kalau orang normal pokoknya 3 bulan kudu jadi 10 lagu gitu. Itu bisa, nggak bisa seperti itu gitu. Karena khususnya disabilitas itu bukan mencari sebuah kesempurnaan, Ya. tapi suatu kemauan intinya. Karena kan kadang-kadang ada anak disabilitas ini yang sama sekali tidak mau bergerak, hanya diem aja. Nah, ini kan makanan, bagi saya itu makanan empuk gitu ya, Ya. buat di kesenian. Gimana lu bisa gerak dan tertarik sama gua. Nah, gitu. Ya mungkin kalau orang berpikir seperti itu ya bahkan jadi sesuatu, sebuah disabilitas itu. Apalagi di dunia seni ya. Ya. Gitu. Oke, sangat menarik sekali nih Bang. Terus Bang, kita berbicara tentang seniman nih. Tentang seniman-seniman. Sejauh mana sih Bang, sampai saat ini Abang ngelihat itu peran seniman di dunia disabilitas? Untuk seniman disabilitas di Kota Bandung khususnya ya. Mungkin banyak yang pengen sumbang sih gitu ya. Sumbang sih, oh aku punya ini loh, tapi bisa nggak ya dimainin ke anak atau diterapkan kepada anak-anak. Mungkin teman-teman seniman di Kota Bandung mungkin banyak yang ingin terjun ke dunia disabilitas, tapi ya mungkin menurut pengamatan saya masih belum menemukan sebuah metode. Ya. Bahkan ada yang sudah menemukan metode, tapi aduh, lamun carana berulang-ulang dan jangka waktu nak meren 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada sampai 2 tahun. Kuat mual, kan gitu. Kuat apa enggak gitu. Nah, mungkin wilayah metode itunya yang menjadi teman-teman tidak menuduh siapa itu senimannya ya, tapi menjadi was-was. Aduh, kalau ngajarkan disabilitas butuh spare waktu yang sangat-sangat panjang gitu. Karena gitu, berkaitan. Tapi kalau sumbangsi, aku pengen membuat sebuah karya disabilitas, banyak mungkin ya, banyak sekali. Cuma metode mungkin belum ketemu. Udah ketemu, aduh, gitu mungkin. Ya, jadi berkaitan dengan mentalitas seniman itu sendiri gitu ya, siapa kembali lagi ke mentalitas seniman ya. Mental. Oke, terus Bang, sampai saat ini gitu Bang, kita keluar dari dunia seniman, kita berbicara tentang pemerintahan. Sejauh ini peran pemerintah gitu Bang dalam dunia disabilitas ini sudah sejauh mana sih Bang? Kita berbicara umum dulu. Gimana? Peran pemerintah dalam dunia disabilitas, Abang melihatnya sejauh ini gimana sih? Sejauh ini jadi ngeri gua jawabnya tuh. Masih pabaliut kayaknya Bangnya. Masih tumpang tindih antara peraturan dan kenyataan di lapangan kayak gitu kan. Belum punya kepentingan tertentu kayak gitu merenya. Intinya aduh, fasilitas. Ya. Kembali lagi ke fasilitas. Apakah sebuah negara bangsa terhormat Indonesia ini bisa memberi fasilitas yang sangat luar biasa untuk teman-teman disabilitas? Nah, bisa nggak gitu? Jangan hanya make teman-teman disabilitas untuk kepentingan pribadi atau kepentingan apapun. Kampanye gitu. Bisa nggak? Oh, lu main tembak aja. Ya di Indonesia udah kebaca lah gitu, udah nggak aneh gitu kan ya. Mau dunia seni, tari, silat, disabilitas, ya semua pasti ada kepentingan muatan-muatan tertentu lah gitunya. Memang ada juga kan yang memang terjun benar-benar ikhlas lillahi ta'ala gitu. Ya manusiawi lah Bang. Karena ya yang nggak terbaca gitunya, kayak di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas ini kan belum mengakomodasi mereka, terutama dalam wilayah seni itu kan nggak ada
pasal-pasal atau pembahasan itunya Bang ya. Disabilitas dalam Hmm, dunia seni budaya itu belum ada ya Bang? sebagian sudah sedang Hmm. berjalan. Ya seperti adanya VLS 2N ya khusus Oh. disabilitas, Hmm. tapi itu masih di wilayah pendidikan, tapi hmm, umum masih belum. Secara umum masih Aku belum. pikir secara umum masih belum karena kalau seni-seni yang lain itu bisa dinikmati Ya, ya, ya. orang umum ya. Ya. Bahkan orang disabilitas juga menikmati seni seni orang umum, tapi ketika sebuah karya seni orang disabilitas, apakah ada yang tertarik Hmm. gitu kan? Ya, ya. Nah itu Oke. belum tentu. Tapi kalau secara di dunia pendidikan sudah mulai. Jadi Hmm. kalau saya melihatnya akhirnya teman-teman hanya bermain di wilayahnya sendiri gitu. Hmm. Padahal kita coba membuka di luar dari camp atau wilayahnya sendiri Ya, gitu. Nah ya mudah-mudahan saja ya. dengan perjuangan-perjuangan kita bisa membuka sesuatu yang lebih buat teman-teman gitu. Amin, amin. Bang Tapi ada, kalau di luar negeri udah ya, kayaknya. ya. Oke Bang, ada pertanyaan nih dari Bosin 17. Kang, apa ada musik Hmm. khusus misal untuk autis? Beda anak, beda terapi musik. Nah, ada nggak sih Bang? Nah, untuk terapi musik ya, Hmm. eh, ada. Saya juga membuat dan banyak yang saya minta minta ke saya Hmm. untuk anaknya. Tapi untuk beda anak beda terapi musik itu nggak ada. Ada. Jadi musik nggak ada. Jadi Oh, yang nggak yang ada. saya bikin ini buat anak khusus autis, plak Hmm. autisnya. Nah ini autisnya mau diapain gitu? Hmm. Untuk ke apa namanya? Untuk menstabilkan tantrum kah? Atau untuk kefokusan kah? Nah tinggal nanti anak-anak ibu atau anak bapak eh, kondisinya lebih kemana? Hmm. Tidak fokus, motorik, atau tantrum Nah, gitu, emosi yang berlebihan gitu ya. ya, ya. Nah itu lebih yang mana? Ini mana yang mau kita perbaiki gitu kan Hmm. gitu, bukan perbaiki ya, tapi kita luruskan sedikit demi sedikit walau waktunya lama Hmm. gitu. Nah, ini menarik nih Bang. Eh, Tentang terapi terutamanya Bang ya. Mm-mm. Ya, gua juga kan tahu Abang sebagai sebagai naonnya, bukan bukan sebagai disebutnya Oh, lain lain spiritual atunya. Naon sih istilahnya mah. jangan tuh, nggak percaya saya yang begituan. Aduh. Bisa intinya bisa dijelasin nggak Bang? Eh Seni dalam terapi ini di dunia disabilitas gitu. Tadi kan udah dijelasin ya, ada yang ada kayak Abang tadi. Nah, bisa lebih spesifik nggak Bang? Intinya kalau di dunia disabilitas itu Mm-mm. khususnya untuk di wilayah terapi Ya. banyak sih metodenya, tapi Mm-mm. yang saya lakukan itu bagaimana caranya berbicara. Ini metode saya ya, Ya. atau terapis lainnya. Ya. Saya lebih banyak berbicara kepada anak itu, kepada alam bawah sadarnya ya. Ke alam bawah sadar itu dalam arti saya terus berbicara di kupingnya gitu. Hmm. Jadi bukan hal yang aneh-aneh ya, tapi terus saya dawamkan yang tadi saya bilang itu. Hanya itu aja, Mm-mm. tidak ada hal yang spesifik yang gimana, nggak ada. Intinya Hmm. jangan diem lah, ke anak-anak itu harus bahasa kita kalau karena kalau ke umum itu harus rewel lah, rewel dalam arti yang positif gitu ya, ketika Hmm. bagaimana nih kita mau bentuk anak nih gitu kan, yuk kamu semakin hari semakin bisa, yuk atau kamu semakin ini semakin terus semakin 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 semakin. Nah bahkan kalau Gatot ataupun teman-teman yang menyaksikan di eh, lokal official ini, Hmm. ingat nggak dulu saat kita masa kecil digendong ibu ataupun digendong bapak ataupun digendong nenek gitu ya, Hmm. suka bari digoyang-goyang itu bari dinyanyikan sesuatu kan, Ya. Kadang nyanyi jadi anak puput, hidung, soleh. apa gitu ya. Nah sebenarnya orang tua dulu sudah tahu Ya. bagaimana mengonsep cucunya atau Ah. anaknya zaman dulu ya, Ya. nggak tahu zaman sekarang
mengonsep anak atau cucunya itu menjadi anak yang menjadi sesuatu lah. Ya. Dan itu juga bagian Gitu. Cuma dari banyak yang nggak sadar. ketika dioyong-oyong si orok ETT kan itu kalau menurut Gatot sih ya itu juga bagian dari terapinya bangnya dari bagian dari healing itu gitu Mm-mm. nya buat si bocah itu gitu kan. Mm-mm. Nah, ini juga ada oke, Waduh, terima ini ada kasih. yang Terima kasih anak saya lebih eh santuy setelah dikirim dua musik dari Kang Dedi. Nih Bang oh dari ini ini dari Bosin 17. ini Bu Cindy nih, ini Bu Cindy nih. Iya 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 iya, Oh, ini sering-sering Bu Cindy sering konsultasi sama saya. Ya mm, alhamdulillah lah, saya cuma cukup menguatkan Ibu Cindy. Makasih Bu Cindy ya sudah menuliskan. Intinya Ibu harus sabar, Ibu harus bahagia punya anak seperti itu. Jangan terpengaruh orang lain, jangan mm, minder, jangan segala macam. Saya selalu ngomong seperti itu. Jadi intinya motivasi buat Ibu Cindy supaya anaknya si Dede ya, aku lupa namanya tapi ya insya Allah jadi sesuatu Bu. Intinya ya, itu aja. Makasih Bu sudah ya. bergabung. Ya karena bagi Gatot pribadi anak-anak disabilitas itu luar biasa pisan gitunya. Ketika Gatot lihat Mm-mm. si Abang ngasih naon waktu itu kemana ke sanggarnya Banjum kan Abang juga bawa anak-anak disabilitas tuh kan. Dia Ya ya ya. bisa ngagambar nu menurut orang out of the box gitunya. Otak aing anjing Mm-mm. edan kieu ieu nu bisa urang sorangan teu kapikiran juga gitu katanya. Edan dan ya ada sesuatu yang mereka tuh nya seperti Gatot bilang dia tuh dengan seni dia bisa merdeka gitu nya, bisa bebas apapun dia Ya, berkarya apapun lepas apapun. tanpa peduli mau dilihat bagus mau dilihat jelek gitu kan. Kayak gitu dan Mm-mm. itu kan spirit itu motivasi itu yang harus terus dimunculkan dari baik dari tenaga pengajar ataupun orang tua terutama gitu Bang ya. Ya, sangat Mm-mm. penting, sangat penting. Ya, Udah percuma kalau hanya orang tua tapi pengajarnya melendoy kan buat apa ya, gitu kan. ya, ya, Pengajarnya oke, orang tuanya melendoy. Nah, jadi intinya saling lah ya, tuh. saling Gitu. bersinergi lah ya. Mm-mm. Nah, Bang, setelah Mm-mm. mereka belajar belajar seni ininya, anak-anak disabilitas ini belajar seni entah di sekolahnya ataupun di luar gitu. Aplikasi di Mhm. kehidupan mereka sehari-hari gitu, Bang, gimana? Yang Abang rasain di antara di lingkungan Abang anak-anak disabilitas itu. Alhamdulillah anak-anak yang saya ajarin tuh bisa lebih mandiri kadang-kadang. Hmm, Khususnya yang tunarungu ada anak saya tuh suka nge-WA, suka ngirimin eh Pak ini gambar saya Pak kurangnya apa? Aduh gambarnya sangat hmm, bagus sekali. Harus kita angkat dulu, bagus sekali ya, warnanya oke. Nah kita sanjung dulu, baru nanti pelan-pelan. Nah lebih baik di pinggiran ini kamu kasih ini gitu. Nah jadi hmm, kalau anak-anak disabilitas jangan pernah menyalahkan misalnya dia nih lihat lukisan aku, ini jelek, nggak ya, bisa. hmm, Jadi memang harus benar-benar di apa ya disanjung dulu, habis itu hmm, dikasih masukan. Intinya gitu kan, gitu. hmm. Sosialnya cukup 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 bagus. Di ranah sosial juga mereka akhirnya mulai ada keterbukaan dengan orang-orang yang puntennya kayak Ada normal gitu gitu. dan mereka ada dan mereka Tidak merasa pede. minder atau gimana pun. Wah, enggak, merasa pede, pede aja. Pede ya. Iya, Dan itu setelah belajar mereka mendalami belajar dunia seni seni, gitu ya. dunia seni, Hmm, terutama seni gitu. Yang gitu. dipelajarin Seni, di dunia disabilitas itu apa aja sih Bang? Di sekolah disabilitas itu, ABK itu? Selain seni? ya banyak banyak sih. Tot seni juga sekarang kita sudah diwajibkan ada vokasional yang di Hmm, keterampilan justru vokasional itu di setiap sekolah wajib. hmm, Vokasional itu sekarang tuh ada berapa? 22 vokasional atau 26 ya, saya lupa lagi. ya. Itu ada musik, ada fotografi, ada tari, Hmm, ada seni apa namanya? eh, budaya tanam, hmm, perbengkelan, perikanan, jadi ternak ya, sablon, batik, banyak sekali tuh. ya. Nah, itu tinggal anak-anak guru memilih sesuai keinginan anaknya bakatnya kemana nih gitu. Di samping di kalau untuk seni budayanya itu eh, kebanyakan kalau saya lihat di buku-buku itu
pengenalan, hanya pengenalan ini seni musik itu seperti ini, seni tradisi itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi tinggal pinter-pinter gurunya Ya. mau digimanain gitu. Tapi sekarang sudah wajib, dan bahkan jam pembelajaran paling besar adalah pelajaran vokasional buat teman-teman disabilitas. Karena apa? Akhirnya ya mudah-mudahan banyak yang sudah berpikir nggak penting akademis untuk anak-anak seperti ini gitu. Ya. Akademis cukup 20%, sisanya keterampilan dan olahraga. Apalagi tuh Ya, ya. gitu kan. Itu udah real, tinggal pemerintah kita aja berpikir kan gitu. Sudah sangat-sangat real, apalagi khusus tunagrahita ya, yang sampai sedetik ini saya sedang berusaha bagaimana tunagrahita menjadi sesuatu gitu. Oke, untuk tunanetra, tunadaksa masih bisa berpikir secara jernih gitu ya. Dan tunarungu masih bisa diberi pengertian. Tapi kalau tunagrahita yang IQ-nya memang ke bawah, harus jadi sesuatu gitu kan, harus mempunyai jam pengembangan minat bakat yang sangat lebih, itu vokasional gitu. Pemerintah khususnya di pendidikan khusus itu sudah sedang melakukan itu, gencar-gencaran sedang melakukan itu. Tinggal kita yang di lapangan mengolah itu gitu. Oke, terus ini abang ngelihat masa depan mereka gitu setelah mendapat pendidikan seni di sekolah ini, abang bisa ngebayangin gak sih orang per orangnya, ini anak nih udah kelihatan nih masa depannya dia pasti bakal gini nih. Karena pasti seorang guru itu kan punya insting ya, bang, punya insting ini pasti jadi nih, ini pasti gini nih. Kelihatan nggak bang? Punya potensi benar lebih gitu. Alhamdulillah ada 2 murid saya, kebetulan tunarungu, yang satu masih SMP, yang sekarang sudah tamat gitu ya. Nah, ini anak dikasih seni apapun nempel gitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu gitu kan. Silat nempel, seni rupa nempel, kasih musik ngerti gitu ya. Tenang, kita nggak ingat ya, kita ngerti dalam arti bukan sebuah kesempurnaan, tapi bisa gitu, mau gitu ya. Nah, khususnya di bidang seni rupa sangat kuat. Nah, saya sudah menawarkan ke orang tuanya, khususnya yang di SMP. Nah, sama yang di SMA, yang di SMP responnya bagus. Saya akan bawa ini anak, karena akan menjadi sesuatu. Ini anak akan saya bawa ke Kang Rosid, studio Rosid yang ada di Cigadung. Ya, itu pelukis ya, seorang pelukis ya, beliau itu. Nah, saya sudah ngobrol sama beliau gitu ya. Ya, sok aja deh, silakan bawa ke sini anak-anaknya. Saya nerima gitu. Saya mudah-mudahan saya bisa bimbing juga. Insya Allah Kang, nanti saya bawa, anak sudah tamat saya bawa. Nah, anak yang sudah lulus sekarang itu yang belum lulus ya. Nah, yang sudah lulus, yang SMA lulus tahun ini, itu saya juga jadi sedih. Ini anak berbakat cuma terganjal, Terganjal apa? Jadi ini tidak ada izin dari orang tuanya, mungkin ketakutan. Tapi ya saya akan berusaha bagaimana caranya anak bisa bebas gitu ya. Karena orang tuanya juga disabilitas. Karena kadang-kadang apa yang saya sampaikan nggak full nyampe gitu. Nganggapnya yang lain-lain. Saya pernah nyampaikan, Bu, anak ibu nanti kalau udah tamat mau saya bawa ke daerah Cigadung gitu kan, gini. Awalnya iya, tapi tiba-tiba entah apa yang buat dia berubah. Oh jangan, jauh, nanti gimana. Aduh. Iya, itu detik itu juga langsung yang asalnya iya tiba-tiba enggak gitu ya, bisa gitu ya. Ya nggak tahu, kita nggak ngerti gitu kan. Tapi saya nggak putus semangat. Udah, saya terus aja ngepost kan. Orang tua si anak, orang tuanya juga masih ada ya. Orang tuanya si anak itu masih ada. Jadi saya ngobrol, mudah-mudahan orang tuanya memberitahunya agar memberi kebebasan gitu. Itu aja. Terus nih, setelah perjalanan hidup gitu ya, mulai dari jadi seniman musik, komposer,
terus lari ke dunia hal-hal hal-hal ya hal-hal yang begitulah dunia lain spiritual nama sih bahasa bahasa apa nanti sih bahasa ilmiah nanti lain dunia spiritual non pokoknya hal-hal nukara itu gitunya apa terus akhirnya lari ke dunia disabilitas sekarang ini gitunya tujuannya hmm, sih bang tujuan untuk mendedikasikan diri gitu akhirnya pilihan gue di dunia disabilitas nih apa sih bang simple tuh, ya hidup saya banyak dosa, banyak eh, banget dosa. Nah, akhirnya saya berikrar, iya asik serius, dari perjalanan mulai dari jadi komposer, hmm, jadi praktisi lain-lainnya, habis itu hmm, jadi praktisi lain-lainnya, lain yang lainnya, maksudnya hmm, banyak yang saya kerjakan di luar dari seni gitu kan. hmm. Dan akhirnya sekarang kembali lagi sampai orang bilang, lu rakus lu. Sebagai komposer, segala sebagai digarap gitu pencaksilat ya gitu. Bukan segala digarap, dan saya memang haus ilmu, terus terang gitu ya. Heeh, heeh. Sampai, dan akhirnya ketika perjalanan itu, ya hanya sadar tuh, saya orang yang banyak dosa gitu. Akhirnya saya Ya. berikan, ya Tuhan, ya Allah gitu ya. Dengan saya berbakti kepada anak-anak spesial ini, setidaknya dosa-dosa saya diampuni. Hmm. Hanya itu, ada lagi. Luar Hanya biasa. itu. Merinding aing kieu aing geus. Geus ngomongkeun nu Saya di orang luhur mah orang euy. banyak dosa, makanya ya itulah, berbakti kepada anak-anak begitu. Hmm. Alhamdulillah, istri saya mendukung gitu Keluarga kan. mendukung semua ya. Alhamdulillah mendukung. Hmm. Bahkan saya banyak sharing sama istri saya gitu kan. Hmm. Gitu. Pesan moral yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang dunia disabilitas ini. Silahkan Mangga. Orang tua yang punya anak disabilitas Ya, jangan minder lah. ya, Itu anak spesial. ya. Saya yakin akan derajat martabat, kalau kamu mengurus anak itu, kamu akan keangkat gitu. Hmm. Nah, Betul. untuk orang umum sama aja gitu, intinya ini saudara kamu yang Hmm. diturunkan sama yang di atas, kenali dia, rawat dia, itu Ya, aja. ya. Itu aja tuh. Nggak ada yang lain-lain, nggak ngerti. Bikin kalimat-kalimat bukan Ya, puitis. nih Bang, dari Ibu siapa Bosin 17 lagi nih. Kang, kalau anak Mhm. saya bisa sekolah umum nggak ya? Apa harus yang sekolah khusus? Bang, gimana tuh? Saya mau bertanya balik ke ibu. Sekolah umum ibu mau ngejar apa? Hmm. Apakah mengejar sebuah ini anak gue berkebutuhan khusus bisa di sekolah misalnya di SMA 1, buat apa? Sama aja Bu, ibu mau masuk ke SLB juga, sekolah luar biasa, ataupun sekolah umum. Sekarang sekolah umum sudah wajib inklusi kan? Ada Hmm. sekolah inklusi yang ditempel-tempelkan di sekolah umum, sama aja Bu. Ya. Ibu masuk SLB ataupun sekolah inklusi, nanti ibu akan ketemu dengan pengajar yang bukan sekolah umum. Kembali lagi Hmm. pada orang yang pada bidangnya gitu. Cuma Hmm. ibu hanya dapat label keren SMA Hmm. 1 tapi dalam kurung inklusi. Ya. Sama aja Bu gitu. Kalau saya saranin, ya kalau mau di kedua-duanya juga boleh gitu. Hmm. Ini ada lagi Bang, Bosin 17 nih masih. Soalnya di sini nggak ada sekolah inklusi. Gimana nih? Sekolah inklusi itu sedang sedang memang belum merata Bu, tapi insya Allah dalam waktu dekat doakan saja bakal merata sekolah inklusi itu. Jadi untuk sementara ya kalau emang ibu mau anak berkembang, silakan masukin SLB terdekat yang di rumah ibu gitu. Insya Allah Bu, Hmm. semua sekolah itu bagus kok Ya. gitu. Mungkin inklusi ataupun SLB semua fasilitas, mungkin yang berbeda itu adalah fasilitas, tapi intinya sama. Oke Bang, di masa pandemi ini kan masih WFA ya, WFH ya, apalagi Bandung kan diperpanjang Yes, lagi nih ya. PSBB. Sekolah gimana nih? Berarti Mm-mm. anak-anak masih libur ya, masih Masih di libur, rumah-rumah aja masih gitu. libur. Ya, Nah, ya mungkin aja. Mm-mm. ini Gimana? di masa pandemi ini gimana nih Bang? Ini sekolah sistemnya online atau gimana nih dengan dunia disabilitas nih? Kebetulan online. Nah, Online ya? disinilah satu sisi Hmm. kita bersyukur ya, dengan adanya online ini khususnya Hmm. di disabilitas. Kenapa? Orang tua akhirnya lebih tahu bagaimana kinerja kami di sekolah.
Hmm. Dan akhirnya sekarang Ya. kami tidak sama sekali tidak mendampingi anaknya dan orang tua full mendampingi anaknya untuk belajar. Hmm. Ya, ya, ya. Nah, akhirnya ada sebuah obrolan, oh ternyata Ya. begini ya Pak, ribetnya ya Pak, gitu. Iya Bu, makanya jangan banyak nuntut gitu, kan gitu. Intinya anak ibu itu dikasih sesuatu gitu Ya. ketika di sekolah. Nah, sekarang kan mungkin sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa. Sisi positifnya, Bapak luar biasa. Akhirnya kami mengetahui bagaimana sulit dan sulit sekali mengajar anak seperti ini gitu. Oh ya nggak apa-apa Bu, Hmm. terima kasih. Intinya kita sama-sama tahu saja gitu. Insya Hmm. Allah anak ibu menjadi sesuatu ketika ibu bisa nerima anak ibu seperti apa. Hanya itu. Berarti dengan adanya pandemi ini kelihatan ya orang tua yang ngasihin anaknya di sekolah doang gitu sama orang tua yang memang dia di rumahnya juga berperan untuk mendidik mereka gitu ya. Ada aja orang tua yang Ah iya, culun gitu ya. Sekolah ah, ya, nu penting mah sekolah gitu ya. syarat tuh unggul gitu ya. Ada juga. Ya mungkin orang tua yang seperti itu mungkin pekerja kali. Oh, ya. Eh, merasa ribet ya karena mungkin ya pekerja gitu kan. Hmm, Gitu. Kalau yang nggak kerja diam di rumah mungkin ya menjadi sesuatu yang baru gitu. ya. Mungkin hanya tertunda waktu masak dan waktu yang lain-lain gitu kan. Hmm, Harus mengurus anak dari jam 8 sampai jam 11 karena di TVRI ada tugas, belum hmm, lagi tugas dari sosmed kan gitu. Banyak hmm. lah Ya, ya, ya. gitu. Jadi Oke, imbang Bang, lah sisi sangat negatif positif. ya. Mhm. Sangat menarik sekali obrolan tentang dunia disabilitas, difabel dan lain sebagainya ini gitunya. Tapi karena waktu kita sangat membatasi dan Hmm. juga sinyal teh ieu teh Hmm. naik turun terus stabil Belum, belum. gitunya. Mm-mm. Jadi kawan-kawan untuk Nah, yang tidak bisa mengikuti dari awal sampai akhir nanti bisa dengarkan, bisa lihat juga obrolan kami Lokra Official dan Bang Deddy Kahanuang ini di akun YouTube Lokra Official kanal. Oke Bang, makasih banyak ya Bang ya siap. atas diskusinya. Sama-sama, Bung. Jadi Ya, nambah ilmu lagi nih. Dan juga buat kawan-kawan semua, semoga diskusi ini bermanfaat. Oke Bang, selamat Hari Raya Idul Fitri buat Abang. Mohon maaf lahir sama-sama. batin. Salam juga untuk Maaf lahir keluarga. batin. Sehat-sehat Siap. terus ya Bang. Dan Amin. Amin. lancar juga kegiatannya untuk keluarga Amin. besar Simpai Wargi Yang Budi mana? Kancana. Ya, Iya, itu salam juga untuk keluarga besar sama. pencaksilat Simpai Wargi ya, Bang. Dan juga keluarga Ya, besar siap. pencaksilat naon nu Abang nu disabilitas teh namanya? Asosiasi Pencaksilat Disabilitas. Ya, semoga bisa terus berkarya ya, Bang ya. Bisa terus Amin. berkreativitas dan bermanfaat Amin. buat Amin. masyarakat banyak gitu ya. Oke, Amin. sebagai penutup mengutip dari seniman Hans Meddas, aku termasuk penyintas disabilitas mental dan kemudian menggunakan seni untuk menjaga kewarasan.